Pagi itu, langit kali surya tertutup awan gelap. Meski musim hujan telah berlalu, angin berhembus lambat, tapi membawa aroma aneh, seperti bau bunga melati busuk yang dicampur asap kemenyan basi. Rumah kayu kecil di tepi sungai. Sekar Ayu kini kembali ceria. Ia tertawa kecil, menyiram bunga di halaman. Sesekali menyapa tetangga yang lewat. Seakan-akan mimpi buruk beberapa minggu lalu tak pernah terjadi. Ia bahkan tak ingat mengapa ada simbol-simbol aneh di lantai kamarnya atau kenapa ia sering terbangun di depan sumur tua. Tapi Rangga tidak pernah tidur sejak malam itu. Ia duduk di serambi setiap malam, menatap langit dan menanti suara yang selalu datang tepat jam 3:06 dini hari. Suara tangisan bayi dari sumur Mbah Ranti yang mulai melemah karena pengaruh ritual terakhir memanggil Rangga diam-diam. Waktu kita tidak banyak, Nak. Anak itu bukan hanya belum dilahirkan. Dia tidak pernah dilahirkan. Tapi jiwanya menempel di dunia, mencari cara untuk masuk. Rangga menunduk. Wajahnya penuh beban. Kenapa dia menyebutku ayah? Karena waktu kau memilih menyelamatkan Sekar dan menghancurkan buah terakhir. Kau menyatu dengan satu bagian Kakang Jangkung. Saat itulah kau menjadi bagian dari kelahirannya. Maksud Mbah, separuh jiwa anak itu adalah kamu. Beberapa hari kemudian, warga desa mulai melaporkan kejadian aneh. Bayi yang baru lahir mendadak menangis tanpa henti setiap malam jam 3. Bidan desa kerasukan saat menolong persalinan. Ia menggumamkan kalimat tak dikenal. Satu harus mati agar yang tertua dapat lahir. Dan seorang anak kecil melihat adik bayi bermain di bawah kolong rumah, tapi kakinya terbalik. Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Sekar kembali berjalan sambil tidur. Kali ini, ia berdiri lama di tepi sumur tua. Rangga mengikutinya diam-diam dan melihatnya berbicara dengan seseorang. Tapi di sana tak ada siapa-siapa. Saat Rangga mendekat, Sekar tiba-tiba menoleh. Wajahnya kosong dan dari mulutnya keluar suara anak kecil. Ayah, kenapa ayah buang aku? Sekar lalu pingsan. Tapi dari dalam sumur, Rangga mendengar sesuatu merayap naik, bukan air, bukan ular, tapi tangan kecil berwarna hitam legam dengan kuku panjang mencengkeram bibir sumur. Malam itu, Mbah Ranti mengungkap satu rahasia terakhir. Ia menunjukkan wayang kembar kuno dari kulit kerbau. Berwajah bayi yang satu tertawa, satunya menangis. Ini adalah simbol dari dua kemungkinan. Jika bayi itu kembali dengan penuh, ia akan menjadi raja kegelapan. Tapi jika kau bisa mengikatnya ke tubuh lain, dia bisa dibersihkan, dijadikan manusia seutuhnya. Tubuh siapa yang bisa jadi wadahnya? Tubuhmu sendiri. Rangga terdiam. Ia tahu apa artinya. Jika ia menampung jiwa anak itu, ia harus menjalani hidup sebagai manusia yang berbagi tubuh dengan entitas gaib. Tapi itu adalah satu-satunya cara agar Sekar bisa bebas dari kutukan. Dan bayi itu tidak menjadi iblis. Dan waktu semakin sempit karena tanggal 7
Bulan 7 hari kelahiran Kakang Jangkung dalam kalender Jawa semakin dekat. Jika pada hari itu jiwa sang anak tidak tertampung, sumur akan menjadi rahim baru, dan dari sana ia akan keluar sebagai wujud sempurna, bukan bayi, bukan manusia, tapi sesuatu yang bisa membuat waktu berhenti dan dunia membusuk perlahan. Di akhir malam, Rangga duduk sendiri di depan sumur. Ia menyalakan dupa, menggenggam keris pusaka, dan berbisik ke dalam lubang hitam itu. Kalau memang separuh kau adalah aku, kembalilah. Aku siap menerimamu. Tapi jangan sakiti dia, jangan sakiti ibumu. Dari dalam sumur terdengar suara tawa kecil, lalu tangisan bayi, kemudian bisikan lirih. Aku akan pulang, ayah. Dan malam pun pecah oleh angin kencang dari arah hutan. Pukul jam 3:06 dini hari, langit desa Kalisurya tertutup awan pekat. Bintang-bintang lenyap di telan hitam. Di rumah panggung tepi sungai, Rangga duduk bersila di depan sumur tua. Dupa menyala mengepul di sekelilingnya, membentuk kabut tipis yang menggulung, seolah menandai batas antara dunia nyata dan alam gaib. Ia telah mempersiapkan diri. Di tangannya tergenggam keris pusaka, dan di dada kirinya dilukis dengan getah pohon randu yang telah dicampur darah sekar, terpahat lambang Bindu Sukma, simbol leluhur Jawa. Untuk pengikat jiwa yang belum lahir, malam itu bukan lagi tentang melawan, tapi tentang menerima. Dari dalam sumur, angin berhembus naik, dingin dan lembab seperti napas makhluk purba. Lalu terdengar suara yang pelan, nyaris seperti gumaman bayi. Ayah, aku sudah pulang. Tiba-tiba, tanah di sekeliling sumur bergetar, akar-akar merambat naik, membentuk lingkaran seperti rahim raksasa. Kabut merah menyembur, suara gamelan terdengar samar dari arah hutan. Meski tak ada satupun penabuh yang terlihat, dari dalam sumur perlahan muncul sesosok bayi, tapi bukan bayi biasa. Tubuhnya hitam legam, kulitnya seperti terbuat dari arang terbakar. Tapi matanya satu merah menyala, satu lagi berwarna coklat seperti mata Rangga. Sekar berlari keluar rumah. Ia menjerit melihat makhluk itu, tapi tubuhnya tertahan oleh bayangan yang melingkar di tanah. Lingkaran pelindung yang dibuat Mbah Ranti sebelum ia jatuh sakit parah. Rangga, jangan, dia bukan anak kita. Rangga menoleh. Wajahnya tenang, tapi matanya merah basah. Ia tahu ini adalah pilihan terakhir. Kalau dia bukan anak kita, maka siapa yang akan menampung kutukan ini? Siapa yang bisa menghentikan garis darah iblis ini selain aku? Makhluk bayi itu merayap perlahan ke arahnya. Setiap tanah yang ia sentuh membusuk, rerumputan layu. Serangga mati seketika. Tapi begitu ia mendekati Rangga, langkahnya melemah. Tangannya terulur tidak untuk menyerang, tapi memohon, "Ayah, aku dingin." Rangga membuka bajunya. Di dadanya, simbol Bindu Sukma mulai bersinar. Ia mengangkat keris pusaka, bukan untuk menyerang, tapi untuk menusukkan ke tanah, membentuk jalur antara dua dunia. Ia membuka dirinya secara harfiah dan spiritual untuk menjadi wadah jiwa terlarang. Makhluk itu merangkak naik ke dadanya dan masuk ke dalam tubuh Rangga
melalui luka kecil di dada kiri. Sekar menjerit, cahaya menyilaukan meledak, dupa terbakar hebat. Gamelan berhenti mendadak. Tubuh Rangga terangkat 1 meter dari tanah, menggigil hebat, lalu jatuh tak sadarkan diri. Pagi hari, Rangga bangun perlahan di tempat tidurnya. Sekar di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Ia tersenyum lega melihat Rangga membuka mata. "Kamu kembali, kamu, masih kamu." Tapi Rangga diam. Ia menoleh perlahan ke arah jendela, senyumnya tipis. Tapi matanya bukan lagi 2 warna coklat biasa. Satu matanya kini merah menyala, seperti bara kecil yang belum padam. Dan dari mulutnya lirih keluar suara, bukan suara Rangga. "Terima kasih, Ayah." Malam harinya, Sekar bermimpi. Ia berada di tengah hutan. Di hadapannya berdiri 2 Rangga, yang satu berdarah dan tersenyum seperti biasa. Yang satu lagi memakai topeng kayu rusak, membawa keris dan berkata, "Kau hanya menunda, Sekar, bukan menyelamatkan." Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar dan sumur tua kembali terbuka. Hari-hari di Kali Surya kembali bergulir perlahan. Namun langit desa itu kini tak pernah benar-benar biru. Kabut tipis seperti asap dupa terus menggantung. Bahkan saat matahari bersinar, orang-orang mulai bertanya-tanya, kenapa suara tangisan bayi masih terdengar dari arah sumur, meski tidak ada satupun bayi tinggal di sekitar situ. Di rumah tepi sungai, Rangga tampak sehat dan bugar seperti sedia kala. Ia bekerja di kebun, membantu warga, dan tetap menggandeng tangan Sekar setiap sore. Tapi ada sesuatu yang berubah. Rangga bukan lagi sepenuhnya Rangga. Sekar semakin sering melihat bayangan aneh dari sudut matanya. Kadang ketika Rangga sedang tertidur, ia bicara dalam bahasa asing suara yang lebih rendah dan dalam dari biasanya. Kadang ia duduk di teras dan menatap langit selama berjam-jam sambil menggenggam tanah basah, seolah mendengar bisikan dari bawah bumi. Suatu malam, Sekar mencoba membangunkannya dari tidur. "Rangga, kamu baik-baik saja?" Mata Rangga terbuka, tapi hanya satu yang bergerak menatap Sekar. Mata lainnya yang merah tetap diam, seolah memandang sesuatu dari dunia lain. "Aku baik," katanya dengan suara Rangga. Tapi bayangan di dinding menunjukkan sosok yang berbeda, tinggi, berjubah, dan bertanduk kecil. Mbah Ranti yang kini lumpuh di ranjang memanggil Sekar diam-diam. Dengan sisa tenaga, ia berkata, "Kau harus tahu ini, Sekar. 2 jiwa dalam satu tubuh itu seperti 2 benih dalam satu rahim. Cepat atau lambat, salah satunya akan mengalahkan yang lain, atau keduanya akan hancur bersama. Kalau Kakang Jangkung atau bagian dari dirinya menguasai Rangga, maka ia akan memakai tubuh itu untuk menghamilimu lagi, kali ini tanpa perlawanan." Sekar menjerit dalam hati. Ia menyadari perutnya kembali terasa mual di pagi hari, dan mimpinya selalu tentang bayi dengan gigi lengkap, tertawa sambil berdarah. Satu malam menjelang bulan purnama, Sekar terbangun mendadak. Ia mendengar suara langkah kaki di luar. Saat ia mengintip dari jendela, Rangga sedang menggali tanah. Ia menggali tepat di belakang rumah, dengan tubuh telanjang dada,
dan mata merahnya menyala dalam gelap. Sekar memberanikan diri keluar dan mendekat. "Kamu ngapain, Rangga?" "Aku menggali rumah baru untuk anak kita," jawabnya tanpa menoleh. Sekar memandangi lubang itu. Di dalamnya sudah ada tulang. Banyak, terlalu banyak. Tulang binatang? Bukan. Terlalu kecil, seperti tulang janin. Rangga lalu menoleh dengan senyum lebar. Dia akan kembali, Sekar. Tapi kali ini bukan sebagai bagian dari mimpi. Dia akan lahir di dunia nyata dengan tubuh yang sempurna. Keesokan harinya, Sekar memutuskan pergi ke Punden Songo, sebuah situs keramat di 7 bukit. Tempat roh-roh leluhur dikatakan bisa dimintai bantuan. Ia membawa satu satania, barang yang belum disentuh oleh kekuatan Kakang Jangkung. Kalung melati yang dulu dibuat Rangga saat mereka pertama kali jatuh cinta di sana. Ia duduk di antara batu-batu tua, menyalakan dupa dan berdoa. Air matanya jatuh. Dan ia berbisik, "Kalau masih ada Rangga di dalam sana, tolong beri aku tanda." Malam itu, Sekar bermimpi. Ia berada di kamar pengantin. Di hadapannya, duduk Rangga berwajah lelah, penuh luka, tapi matanya masih lembut. Ia bicara dengan suara lirih. "Aku masih di sini, tapi aku lemah. Dia semakin kuat. Dan kalau anak itu lahir lagi, aku tak akan bisa kembali. Apa yang harus aku lakukan, Rangga?" Rangga menatapnya penuh duka. "Bunuh aku sebelum purnama, atau dia akan memakai tubuhku selamanya." Purnama tinggal 3 hari, Sekar kini harus memilih membunuh orang yang ia cintai, atau membiarkan iblis lahir lewat tubuh kekasihnya sendiri. Dan sumur tua mulai memancarkan darah. Purnama ke-7 jatuh pada malam Jumat Wage. Desa Kalisurya lengang, langit merah tua tanpa bintang. Udara mati seperti menahan napas. Bahkan jangkrik tak lagi bersuara. Dan di rumah kecil tepi sungai, Rangga duduk di ruang tengah, menyalakan dupa hitam. Tubuhnya dikelilingi garis-garis darah yang membentuk mantra pemanggil jiwa. Di dahinya tertulis aksara kuno dengan arang. "Wangun putra tanpa ibu." Sekar bersembunyi di bilik belakang. Matanya sembab. Tangannya menggenggam keris pusaka yang dulu menutup gerbang pohon iblis. Ia menggigil bukan karena dingin, tapi karena ia tahu malam ini akan jadi akhir segalanya. Malam semakin dalam. Jam menunjukkan jam 3:06. Lilin-lilin di rumah tiba-tiba padam bersamaan. Dari sumur tua terdengar suara jeritan bayi, lalu suara lelaki dengan nada menyindir. "Sudah waktunya, ayah, ibu." Rangga berdiri pelan, bahunya menegang, tapi ada yang janggal. Tubuhnya mulai retak seperti tanah kering. Dari retakan itu keluar uap hitam. Sekar menyelinap keluar kamar, dan untuk pertama kalinya ia tak lagi melihat Rangga sepenuhnya sebagai manusia. Separuh wajahnya berubah, rahangnya membesar, matanya merah menyala, dan kuku tangannya memanjang seperti cakar. "Kau terlambat, Sekar. Dia sudah lahir di dalamku. Kau bisa merasakannya, bukan?" Sekar menatap perut Rangga sedikit menonjol, berdenyut, bergerak. "Itu mustahil." "Ah!" Rangga tertawa. Bukan suara manusia. Suara itu bercabang.
seperti dua makhluk bicara dalam satu tubuh. Lalu sesuatu terjadi. Sekar mencium aroma melati. Aroma yang dulu hanya muncul saat Rangga bersamanya di Bukit Ngandul. Ia memejamkan mata dan berkata pelan, "Kalau kau masih ada di sana, Rangga, kalau sedikit saja dirimu belum hilang, bantu aku sekarang." Rangga terdiam sesaat. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya kembali seperti semula kedua-duanya. "Sekar, cepat!" Sebelum dia mengambil alih lagi, Sekar menjerit, lalu menusukkan keris pusaka ke jantung Rangga. Darah menyembur, tapi bukan darah merah. Itu cairan hitam kental, seperti lumpur neraka. Rangga menatapnya dengan senyum tenang dan berbisik, "Terima kasih karena kau tidak menyerah." Tubuh Rangga roboh, tanah bergetar, sumur tua runtuh. Dari dalam tanah terdengar jeritan ribuan jiwa yang tertolak, lalu hening. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan Sekar duduk diam di pinggir sumur yang kini sudah tertutup batu. Ia memeluk sebuah boneka kain kecil. Tak menangis, tak bicara. Ia hanya berbisik berulang-ulang, "Kau bukan iblis, kau hanya ingin dicintai." 5 tahun kemudian, di pinggiran kota kecil, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bermain di taman. Ia tampak normal, tertawa, berlarian. Tapi setiap malam, saat ibunya menidurkannya, ia berbisik sambil menatap jendela. Ayah bilang, "Nanti aku akan tahu caranya kembali." Begitulah akhir dari pengantin iblis. Atau apakah ini benar-benar akhir?